Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Metri dengan NIM F01222510 dari Prodi Ilmu Politik kelas D. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan prinsip dasar demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Prinsip demokrasi liberal adalah pluralisme dan toleransi, yaitu penyebaran kekuasaan politik di antara berbagai kelompok kepentingan dan penerimaan sudut pandang atau prioritas politik yang bertentangan antar kelompok. Penyelesaian perselisihan politik jika memungkinkan dalam kerangka konstitusi dan memulai supremasi hukum. Itu pemisahan kekuasaan termasuk penyelenggaraan peradilan yang independen dan perlindungan hak-hak sipil individu. Adapun contoh negara yang dianut yaitu Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa Republik Amerika Serikat, India, dan Prancis, atau monarki konstitusional Britania Raya dan Spanyol. Sedangkan prinsip demokrasi rakyat adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proleter merupakan salah satu jenis demokrasi yang berhaluan Marxisme, komunisme. Demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial. Dan contoh negara yang dianut adalah negara Korea Utara dan bekas negara Uni Soviet. Adapun juga kekurangan dan kelebihan demokrasi liberal dan demokrasi rakyat, yaitu kelebihan demokrasi liberal. Yang pertama, rakyat berpengaruh. Hak rakyat pada sistem demokrasi liberal diutamakan, termasuk terkait suara atau pendapatnya. Yang kedua, pembuatan kebijakan singkat. Lembaga eksekutif dan legislatif negara dapat dengan cepat merumuskan kebijakan. Yang ketiga, pengawasan lebih baik. Parlemen hadir sebagai wakil rakyat yang tentunya harus mengawasi pemerintahan dengan baik. Dan yang keempat, jelasnya tanggung jawab dan kebijakan keterangan mengenai kinerja harus dipublikasikan ketika sistem ini digunakan. Dan kekurangan demokrasi liberal, yang pertama, sulit berhasil mencapai tujuan. Keadaan yang meliputi demokrasi liberal adalah munculnya banyak partai. Yang kedua, kabinet mudah bubar. Peristiwa ini dilihat dari silih bergantinya kabinet mulai dari tahun 1950 hingga 1959. Dan yang ketiga, parlemen disalahgunakan. Demokrasi liberal memiliki kekurangan lain ketika parlemen digunakan sebagai ajang kaderisasi. Sedangkan kekurangan dan kelebihan demokrasi rakyat. Yang pertama, kekurangan lebih menekankan pada kuantitas daripada kualitas. Yang kedua, pemerintahan oleh orang tidak kompeten. Dan yang ketiga, berdasarkan kesetaraan yang tidak wajar. Kelebihannya yaitu melindungi kepentingan rakyat berdasarkan prinsip kesetaraan dan pendidikan politik kepada rakyat. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.